Halo semuanya, kembali lagi di podcast saya. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang mahasiswi kuliah yang sambil kerja di Pontianak. Nah, perkenalkan, nama saya Mariana Risnarianti dan bintang tamu saya Kak Jessica Wandasari. Halo Kak Jessica, apa kabar? Hai, Apa kabar Kak? puji Tuhan baik. Nah, sekarang kakak kesibukannya berarti kuliah dan sambil kerja. Ya, sekarang rutinitas saya sehari-hari yaitu kuliah sambil kerja. Karena kalau saya tidak kerja, saya udah dapat uang dong. Nah Kak, kalau boleh tahu kakak kerjanya dari semester berapa tuh Kak? Oh, saya kerja dari semester 3, akhir dari sekitar udah mau akhir semester 3 sampai semester 4 nih. Berarti udah lumayan lama ya Kak? Iya, lumayan lama. Terus Kak, kakak gimana membagi waktu kakak sambil kuliah dan kerjanya? Cara saya membagi waktu ketika saya kuliah sambil kerja yaitu saya kan salah satu mahasiswa yang kelasnya siang ya kan, dimana pekerjaan saya kan dari jam 6 sampai jam 9. Terus kuliah saya dari jam 10 sampai jam 3. Jadi ketika saya kerja ya saya fokus kerja. Dan pekerjaan saya ini juga tidak mengganggu waktu kuliah. Jadi pas masuk jam kuliah saya fokus kuliah gitu. Oh, kakak kerjanya tuh berdekatan sama tempat tinggal kakak atau Ya, mana jauh? berdekatan sekitar 3 menit lah jalan kaki saya udah sampai di tempat kerja. Oh, kakak, maaf Kak nih menanya, kakak tahu bawa motor? Oh, saya tidak tahu bawa motor. Makanya saya cari kerja yang dekat dari rumah agar bisa menghemat menghemat waktu dan menghemat biaya. Oh, berarti kakak nih kalau ke kampus naik Gojek gitu Kak? Kadang saya naik Gojek, kadang saya nebeng kawan. Gitu. Nanti kalau nggak gitu, gimana saya ke kampus? Sedangkan jarak tempat saya tinggal ke kampus tuh ya lumayan cukup jauh ya, sekitar 10 menit lah. Jadi saya perlu untuk minta misalnya kalau ada kawan yang searah dengan tempat tinggal saya ya saya calling dia atau saya chat lewat WhatsApp dia, saya boleh nebeng nggak? Kalau boleh saya nebeng. Nah Kak, kakak tinggalnya di mana Kak? Sekarang saya tinggal di Jalan Purnama 2, tepatnya di Gang Usaha Bersama 2. Tinggal di asrama Kak? Ya, saya tinggal di asrama. Nah kakak kan tinggal di asrama, pasti kerja lagi kan di asrama. Terus kakak kan kerja lagi tuh. Oh, jadi seperti ini. Saya bagi pengalaman sedikit ya. Iya. Jadi jam saya bangun tuh, kami kan di asrama diwajibkan bangun jam 5. Jam 5 itu saya harus berdoa dulu, terus saya harus piket sampai jam 6. Jadi setelah saya selesai piket, jadi saya langsung berangkat kerja. Saya berangkat langsung kerja gitu ke tempat kerja. Jadi dari kerjanya dari jam 6 sampai jam 9. Terus jam 9 saya siap-siap lah untuk ke kampus. Saya kan siang kan masuk jam 11, jadi dari jam 9 sampai jam 10 tuh saya siap-siap, dimana saya harus makan dulu, saya persiapkan misalnya persiapkan diri lah untuk kuliah gitu. Nah kakak kan udah persiapkan diri, terus kakak sempat lah ya ke kampusnya, nggak pernah telat? Puji Tuhan nggak pernah sih, karena saya sudah prepare waktunya agar misalnya jam sekian kan dari tempat tinggal ke kampus tuh kan sekitar 10 menit, jadi saya harus berangkatnya. Terus kakak tadi kan udah menjelaskan dari dari tempat tinggal kakak ke kampus sekitar berapa menit itu. Nah Kak, emang nggak terasa berat gitu menjalani kakak sambil kuliah terus kerja gitu? Awalnya pertamanya sih berat kan, karena pas pertama saya mulai kerja tuh, karena saya harus prepare waktu gitu, menata waktunya, dimana saya harus bisa membagi waktu dari
mana jam kuliah, mana jam kerja, dan mana jam istirahat, dan mana jam mengerjakan tugas. Kita ini kan udah semester 4 kan, seperti saya kan udah semester 4, tugas saya juga lumayan cukup berat lah ya kan. Saya pertamanya tuh agak merasa susah karena lebih berat ke capeknya sih, karena setelah kerja kan saya harus kuliah. Apalagi siang-siangnya tuh enak untuk tidur kan kalau selesai kerja tuh. Jadi kadang saya mikir aduh rasanya capek gitu selesai kerja tapi harus kuliah. Tapi setelah saya jalani hampir 1 tahun lebih ini, rasanya biasa saja. Karena saya udah terbiasa, jadi mudah gitu. Dan kakak kan mungkin yang di kuliah kan mungkin harus ada tugas terus ya kak. Cara ngerjakan itu gimana kak? Jadi cara saya ngerjakannya tuh ketika selesai kuliah, kita kan pulang nih, seperti saya nih kan pulang jam 3 kan, datang ke asrama mungkin jam 3:30 lah kan sekitar, karena mungkin ada singgah-singgah gitu. Saya istirahat dari jam 4 sampai jam 6 saya istirahat, terus setelah istirahat saya membersihkan diri kan, mandi dan sebagainya. Setelah itu baru saya mengerjakan tugas yang ada, agar pasti kakak nih bingung kan, gimana bagi waktunya tuh kan untuk ngerjakan tugasnya gitu. Ya, saya bingung gitu. Setelah dikasih tugas oleh dosen, saya datang ke rumah tadi tuh jam 6 kan. Saya langsung kerjakan, jadi itu tidak mengganggu waktu saya. Nanti setelah saya kerjakan semua, jadi saya rasa udah ringan gitu, tidak terlalu membebankan saya. Kak, orang tua kakak yang di kampung tahu kakak kerja sambil kuliah? Tahu, karena saya kasih tahu agar mereka nanti tidak khawatir dan tidak bingung nanti saya dapat uang ini dari mana gitu. Iya. Jadi saya kasih tahu sama mereka agar mereka tahu kalau saya di sini mandiri. Iya. Kak, kalau saat libur kakak pulang kampung atau enggak nih? Kan kakak kerja. Kadang saya pulang kampung, cuman waktunya seminggu saja. Seminggu sebelum masuk saya pulang kampung. Itu waktu saya kangen-kangen lah sama orang tua. Iya, mungkin kan kakak enggak pulang kampung gitu, liburnya kan lama kan, libur semester atau libur apa itu kak. Iya. Nah kak, terus kakak mungkin kakak kuasa berat kan, masa kerja sambil kuliah. Terus tapi kakak tetap semangat. Pasti, saya tetap semangat. Karena dari kerja ini saya banyak mendapatkan pembelajaran gitu. Yang pertama, saya bisa mengatur waktu. Kedua, saya tahu gimana rasanya cari uang tuh bagaimana. Jadi saya di situ saya bisa mendisiplinkan diri saya biar nanti ketika saya sudah selesai menempuh studi saya tempat ini, jadi di dunia kerja saya tidak bingung lagi. Dan kakak pun punya pengalaman semasa kuliah dan kerja. Nah kak, coba kakak kasih nasihat buat anak-anak muda di luar sana untuk kakak yang kuliah sambil kerjanya. Jadi saya belum cocok sih untuk kasih motivasi atau kayak gimana teman-teman. Tapi teman-teman yang di luar sana, jika teman-teman ingin kuliah sambil kerja, dipikir-pikir dulu karena ini cukup berat juga, karena kita harus bisa membagi waktu. Terus hal yang paling menonjol yaitu rasa capek sih. Tapi kakak ini tetap semangat kan? Menjalani hari-hari. Pasti saya bukan semangat. Setiap harinya bukan harus cuma tugas kuliah mungkin mood orang-orang gitu kan, harus menghargai. Gimana ya, menjalani hari-hari itu cukup berat juga kan? Iya. Apalagi kan kerja sambil kuliah. Ini bersama Kak Jessica Undasari. Nah kak, tetap semangat ya menjalani hari-harinya walaupun berat ya kan, walaupun kehidupan dewasa ini sangat berat, tapi tetap semangat dan intinya semangat kak. Nah sobat semuanya, tadi kan sudah membincang-bincang santai bersama Kak Jessica nih. Dan untuk podcast hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa saksikan di
BBS, Bincang-Bincang Santai, bersama saya Maria Nersnerianti dan kakak bintang tamunya. Terima kasih ya Kak Jessica atas kesediaan kakak untuk menjadi bintang tamu saat ini. Bye-bye, sampai jumpa.